Mari kita siapkan hati, bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaanmu kepada kami semua anak-anak. Satu minggu lamanya, siang dan malam, Engkau menjaga daripada kami, mencukupkan segala apa kebutuhan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua kasih-Mu, anugerah-Mu kepada kami, setiap anak-anak. Dan ini kami saat ini, Tuhan Yesus, kami datang, sujud, berlutut di hadapan-Mu. Karena kami sadar dan sangat mengerti bahwa kami ini tidak layak dan pantas ada di hadapan-Mu. Karena hanya kami ini manusia debu tanah yang hina, buta, tuli, dan pelacur. Banyak sekali dosa pelanggaran yang kami lakukan, baik secara sengaja maupun yang tidak sengaja. Satu pun tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau mengetahui semuanya. Dosa pelanggaran kami. Tuhan Yesus, kami mohon, berbelas kasihanlah kepada kami, masing-masing setiap anak-anak-Mu. Ampunilah semua kesalahan kami. Dan suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tercurah dari tiang kayu salib. Saat ini Tuhan Yesus, kami percaya kami sudah diperbarui kembali. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah ada di dalam hati kami masing-masing anak-anak. Sebentar lagi kami akan membacakan kebenaran firman. Dan kami hanya manusia hina dan berdosa, buta tuli dan telanjang yang tidak tahu apa-apa. Kami mohon, urapilah bibir, lidah kami. Kami hanya sebagai alat-Mu untuk menyampaikan. Dan Engkau benar-benar yang berbicara, yang berkata-kata kepada semua anak-anak. Hingga bisa mengubah pikiran seseorang. Dari pikiran yang keras, hati yang keras menjadi lembek. Dan mencari kebenaran dan bukan pembenaran. Segala kuasa kegelapan, roh-roh penghulung di udara. Segala yang menarik iman anak-anak untuk tidak fokus mendengarkan kebenaran firman. Kami seiman, kami sehati dan kami seru. Kami bakar dengan api Roh Kudus. Engkau membentengi kami, masing-masing anak-anak-Mu di mana saja berada. Tiang api di malam hari dan tiang awan di siang hari. Dan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga. Dan biar segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya kami agungkan bersama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan singkat kita pada ibadah hari ini, mari kita kutip bersama-sama dari 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai 18. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-11 sampai 18. Kalau sudah kita dapatkan bersama-sama di dalam hati, mari kita bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-11. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Ke-12. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kami. Ke-13. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku. Bukalah hati kamu selebar-lebarnya. 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang
dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Ke-18. Dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum kita membahas secara singkat kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan bersama-sama Bapak Ibu. Dan terlebih dahulu saya menyapa salam Elohim buat Pangeran Ilahi. Salam Elohim juga buat mempelai. Salam Elohim buat malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, mempelai-mempelai Kristus. Salam Elohim kepada Bapak Ibu saudara-saudariku, agan-agan nocan-nocan di pasukan elitnya Bapak Yahweh. Dan terlebih salam Elohim buat penonton di live stream YouTube kami. Dan di mana saja berada, saya mewakili kami dari pasukan elitnya Bapak Yahweh. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Salam damai sejahtera, salam sukacita, salam kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Biar segala puji, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini tadi Bapak Ibu, saya yakin bahwa saya di sini hanya sebagai perantara untuk mengingatkan kita. Kebenaran firman Tuhan ini sudah menjadi darah dan daging kita masing-masing anak-anak Tuhan. Dan firman Tuhan ini saya rasa saya tidak pantas mengatakannya sebenarnya. Karena saya merasa dalam hal ini saya hanya manusia yang berdosa yang bisa mengatakan tapi tidak menjadi di contoh teladan. Hanya saya katakan bahwa saya yakin bahwa saya di sini hanya sebagai perantara. Dan untuk melakukannya, untuk menjadi teladannya, mungkin saya tidak pantas. Karena itu yang diminta harus teladan, ya mungkin saya tidak bisa Bapak Ibu. Pasti saudariku lebih bisa daripada saya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita tahu bahwa ini di Korintus bersama Timotius, ini Paulus bersama Timotius di Korintus. Dan di Korintus ini kalau kita bacakan ini sudah sampai ke ayat pasal yang ke-6. Berarti artinya 1, 2, 3, 4, 5 sampai ayat pasal yang ke-6 ini. Berarti kita bisa berbicara bukan hanya pertama kali dia berkunjung atau memberitakan kebenaran firman Tuhan itu tentang Tuhan Yesus yang sudah disalibkan untuk menebus dosa manusia yang tak setia dan bertobat dari kesalahan. Berarti sudah beberapa kali, kalau dibilang beberapa kali ini, di dunia ini saja, mungkin ada dikatakan ya, SP pertama, kedua, dan sampai ketiga berarti sudah tidak ada kesempatan. Berarti mungkin sampai pasal ketiga berarti ya, masih dikatakan itu tidak ada lagi kesempatan. Artinya bukan lagi hanya 3 kali, lebih dari itu, Paulus ini yang diurapi Tuhan, yang dipilih Tuhan,
untuk memberitakan kebenaran itu di Korintus. Dan kalau kita baca dari ayat yang pertama ini, dari sebelum kita yang sampai ke ayat 11 ini, artinya Paulus yang dipakai Tuhan, yang pada awalnya dia tidak menganggap Tuhan itu ada. Dan ketika nama Tuhan itu disebut, dia kepanasan. Dan dia bisa melakukan apa saja. Karena dengan melakukan atau melanggar, membenci Tuhan itu menurutnya suatu kemuliaan bagi Allah. Jadi ketika dia sudah mengerti di sini siapa yang dia peringatkan pertama sekali, yaitu teman-teman sekerja. Jadi teman-teman sekerja, kami menasihati kamu. Itu dari ayat yang pertama kalau kita bacakan. Dan kalau kita berbicara teman sekerja ini berarti lebih dekat ya. Berarti kita sama-sama mungkin berbicara seperti dalam sebuah perkumpulan, ada tugas kita, ada berbeda-beda. Jadi dalam melakukan tugas itu, berarti kita harus adil, ada peraturan-peraturan tertentu yang harus dilakukan yang tidak bisa dilanggar. Contoh, biar kita tangkap secara akal, pikiran. Kalau kita di dunia ini, pasti kita mungkin ada undang-undang di setiap negara, ada undang-undang yang disusun apa yang harus dilakukan dan yang dilanggar harus dikenakan seperti ini Bapak Ibu. Dan ketika dilanggar, berarti akan dia itu diberlakukan hukum tersebut yang berlaku. Nah, terutama kepada misalnya kerja ini berarti di dunia ini saling mengingatkan karena selalu mereka bersama-sama dalam melakukan tugas. Kalau misalnya saya seorang yang dipercayakan mungkin secara manusia jasmani kita berbicara untuk mengantar barang, berarti kalau aku antar berarti ya tidak salah sasaran dan tidak meminta yang lebih dari yang sudah ditentukan oleh majikan saya yang menyuruh saya untuk mengantar barang tersebut kepada orang. Dan harus saya pastikan bahwa barang itu sudah sampai. Nah, kalau aku menipu di tengah jalan, banyak cari alasan yang bisa diterima oleh majikan, berarti itu salah satu ada peraturannya yang akan berlaku ketika ketahuan. Kalau tidak ketahuan, merasa aman-aman saja. Dan saya itu merasa lebih hebat dan benar dari yang lain. Nah, itu secara manusia jasmani. Secara rohani, Paulus ini yang dipakai Tuhan, yang dipilih Tuhan, dia mengatakan ini kepada teman sekerjanya di Korintus. Sama seperti kita saat ini. Banyak kita teman sekerja. Bukan teman sekerja secara duniawi, manusiawi, lahiriah. Jadi kita semua teman sekerja di dalam Kristus saat ini. Bukan hanya di pasukan, di luar pasukan, di belahan dunia ini. Berarti yang tidak berlawanan arah dengan kita, berarti itu teman sekerja kita. Nah, itu yang terutama diingatkan dari ayat ke-1 ini Bapak Ibu oleh Paulus yang dipilih Tuhan. Saat ini kita berbicara juga Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Mungkin kita ini ada dua posisi, hidup secara jasmani, hidup secara rohani. Mungkin dalam hal ini kita tidak melakukan seperti yang melanggar peraturan secara jasmani ini. Kita tidak menipu, tidak menerima apa-apa, sehingga kita membelokkan kebenaran menjadi salah karena sesuatu yang mungkin bagi kita keuntungan. Kita tidak melakukan itu, Bapak Ibu. Kita yakin semua ya, saya tidak pernah melakukan itu dari kecil karena saya sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Namun saat ini
kita tidak berbicara dengan lahiriah, tapi kita berbicara menurut kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan roh kita ini, Bapak Ibu? Apakah kita juga seperti pandangan kita secara manusia jasmani ini bahwa tidak pernah melanggar hukum? Dan apakah seperti itu juga roh kita ini di hadapan Tuhan menurut peraturan yang dilakukan oleh kita seorang yang percaya lewat kebenaran firman-Nya itu sebagai peranturan? Tapi tentu saja, pasti saya yakin kita semua sudah tidak melakukannya, Bapak Ibu. Apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Karena kita sudah belajar dari hidup sebagai manusia jasmani. Di dunia ini kalau kita bersalah, pasti kita akan dikenakan hukum yang berlaku. Nah, kalau di dunia itu diberlakukan, apalagi Tuhan. Tentu 100 kali lipat lebih kita lebih takut dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita berbicara di ayat yang ke-11 ini, katanya, hai orang-orang Korintus, kamu telah berbicara, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagimu. Artinya, dengan kerelaan hati, berapi-api, bersemangat, Paulus ini untuk memberitakan kebenaran, seakan-akan dia mau seperti kesemangatannya itu di dalam Tuhan. Semua orang-orang yang ada di situ bisa sama dengan kesemangatannya itu, Bapak. Namun di sini, di ayat yang ke-12 dikatakan, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Nah, bagaimana berapi-api roh Tuhan itu di dalam diri Paulus untuk mengasihani orang-orang Korintus supaya mereka itu menjadi pelaku-pelaku firman sesuai dengan kemampuan. Sehingga hati Paulus mengatakan lewat kekuatan Roh Kudus, artinya sangat dalam, luas dalam hati mereka. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Nah, banyak orang Korintus ramai. Dari bayi-bayi, mungkin seorang orang tua, ibu, dia menggendong anaknya, di mana perkumpulan organisasi, ibadah, diangkat semua bayi-bayi. Apalagi kalau anak-anak remaja, orang tua semua ramai, berbondong-bondong untuk datang, terlihat secara manusia jasmani. Ini yang dibicarakan Paulus. Tetapi bagi kami, hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Nah, padahal di dalam hati masing-masing pribadi, menurut kata Paulus lewat kuasa Roh Kudus, berarti semua orang Korintus itu tidak tersedia tempat untuk menerima kebenaran itu. Kenapa? Karena dari ayat sebelum ini, Paulus sudah memberitahukan bahwa kalau kita mengikut Tuhan Yesus, melakukan kebenaran firman Tuhan, ada yang diberitahukannya. Di sini kita dibenci, disiksa. Nah, inilah yang menjadi masalah bagi orang-orang Korintus. Sehingga pemberitaan kebenaran firman Tuhan itu, keselamatan itu sulit mereka terima karena tersisa secara manusia jasmani ini. Tidak mampu dan tidak mereka berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Sama seperti di dunia. Mungkin dia merasa bersalah kalau dia tidak menipu. Tapi kalau dia sudah belajar menipu, bagaimana itu bisa berubah lagi? Tapi keuntungan itu baginya, itu susah dia lupakan. Sehingga tempat kebenaran firman Tuhan itu sudah sempit di dalam hati orang-orang tersebut. Jadi, kadang juga anak-anak Tuhan, saya sendiri,
kadang juga terjadi seperti itu Bapak Ibu. Seperti terlihat seperti saya orang percaya, tampil setiap live dan tanpa live juga. Di sini saya juga melayani, ya. Padahal dalam hati saya sangat sedikit kebenaran firman Tuhan itu. Kenapa hanya sedikit? Karena yang saya hafal dan yakin berkat dan penebus dosa. Kalau aku melakukan dosa, Tuhan sudah berjanji Dia menebus saya dan saya diberkati. Kebenaran firman Tuhan mengatakan engkau diberkati dengan berkelimpahan, tingkap-tingkap langit akan terbuka. Itu hanya, ya, makanya dikatakan di sini, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit. Yang sempit itu saya mengutip, mempercayai, mengimani firman Tuhan itu yang menjadi keuntungan saya pribadi, yang menyiksa, yang membentuk hidup saya ini saya tidak mau. Karena itu saya tidak mau itu. Seakan-akan saya tidak percaya kebenaran firman Tuhan itu. Nah, pada saat aku susah, sakit, saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah berjanji. Artinya pasti disembuhkan kalau percaya. Ya, saya percaya. Yang membuat daging saya ini menjadi keuntungan, aku tidak lupa menanamkan firman Tuhan itu sebagai pedoman bagi saya. Nah, sementara yang sakit-sakitnya, yang susah-susahnya, saya mungkin tidak tahu. Artinya, makanya dikatakan di sini, bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Hanya kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi keuntungan. Itu yang dipercayai. Yang menjadi pembentukan itu sama sekali tidak ada tempat dalam hati orang Kristus waktu itu. Dan mungkin yang saya umpamakan tadi di dalam hati saya, itu bukan hanya terkadang terjadi, tapi sering. Berbeda kalau dikatakan terkadang dan sering Bapak Ibu. Jadi saya yakin ya, di dalam diri kita, anak-anak Tuhan, tidak terjadi hal yang demikian. Yang ke-13, maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebar. Di sini Paulus berbicara bahwa mengatakan seperti kepada anak-anakku. Nah, kalau kita berbicara Bapak Ibu, anak-anak berarti dalam satu keluarga pasti ada yang dikatakan bapak, ayah, ibu, dan anak. Nah, karena anak ini bisa dikatakan itu ibarat darah dan daging kita Bapak Ibu. Kita tidak mau dia melakukan kesalahan. Nah, begitu pula dalam Kristus memanggil orang-orang Korintus ini yang berpura-pura percaya datang beribadah di perkumpulan persekutuan doa, padahal tempat kebenaran itu tidak ada di dalam hati mereka. Maka sehingga Paulus itu mendekatkan supaya tidak ada yang menjadi penghalang atau transparan terbuka bahwa dalam Kristus tidak ada mengedepankan ya ini hamba Tuhan, ini bukan hamba Tuhan. Jadi supaya saling terbuka, saling menasihati sehingga tidak ada cara. Artinya saling menguatkan. Dan kalau seorang ayah kepada anak, berarti dia tidak pernah mengajarkan untuk melakukan dosa, melakukan mencuri, membunuh, tidak pernah. Tidak ada orang tua yang mengerjakan kelakuan yang tidak bersesuai dengan kebenaran firman Tuhan kepada anak. Nah, begitu pula secara rohani, Paulus memperkatakan ini. Dia menganggap anak-anakku, anak dalam kerohanian, bukan anak secara jasmania. Kalau anak seorang jasmania, ya seperti kita dalam keluarga yang aku ceritakan tadi. Sedangkan anak secara jasmania, kita ini semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita anak secara rohania. Cuman pemahamannya kadang
Sebagian ada yang berbeda memahaminya. Jadi dikatakan di sini supaya timbal balik. Aku berkata seperti kepada anak-anak, bukalah hati kamu selebar-lebar. Berarti sehingga kalau secara manusia jasmani ini Bapak Ibu, seakan-akan kita menasihati anak kita itu bahwa itu tidak baik. Tinggalkan itu dan carilah ini yang benar. Belajar timbal balik. Berarti kalau sudah engkau lewati bagaimana menjalani hidup sebelum-sebelum, coba berubah dan bandingkan hidup yang sudah berubah dan hidup yang lama itu. Ada perbedaan apa atau tidak. Jadi sehingga bukalah hati kamu. Jangan berkata, ya aku percaya kebenaran firman Tuhan. Tapi hanya untuk menebus dosa saya. Ketika saya melakukan dosa, semakin aku jahat, aku percaya Tuhan Yesus. Kamu sudah menebus dosa saya. Berarti seakan-akan saya menggunakan firman Tuhan itu untuk membentengi dosa saya supaya aku semakin melakukan dosa. Karena sudah ada Tuhan Yesus yang menebus. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus. Bahwa coba ubah pemikiran di dalam hati kamu yang seperti itu. Tapi bukalah dengan kebenaran. Artinya yang dikatakan dari ayat sebelum-sebelum ini bahwa ya ada pikul salib dan sangkal diri. Dan bandingkan perbedaan sebelumnya dan sesudah membuka hati, pasti ada perbedaan. Dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, mungkin tanpa saya jelaskan ini panjang lebar, kita sudah tahu bahwa dikatakan di sini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Artinya kalau tidak seimbang ini Bapak Ibu, diumpamakan di sini seperti suatu timbangan ya. Biar kita mengerti secara logika apa kata seimbang ini. Kita tahu semua di mana-mana kita tahu ya yang dikatakan timbangan. Berarti ketika sesuatu yang kita jual atau beli, pasti ada ukuran timbangannya. Dan kalau timbangan itu mungkin berlebihan, berarti pasti akan tidak sesuai dan akan rusak. Yang kita beli itu mungkin bisa jatuh dan rusak, kotor. Nah, secara yang bisa ditangkap logika. Nah, secara rohani yang dikatakan di sini merupakan pasangan yang tidak seimbang. Berarti yang tidak seimbang tadi kita sudah mengerti bahwa pasti salah satu akan celaka, akan kotor, dan akan rusak. Itu Bapak Ibu. Kalau memang timbangan itu tidak sesuai dengan yang kita, misalnya, ditimbang 1 kilo, terus mungkin timbangannya ditarik lebih dari 1 kilo, berarti itu bisa membahayakan timbangannya. Dan kalau memang timbangannya juga kurang, berarti bisa juga tidak seimbang. Nah, dalam hal kejasmanian, secara kerohanian, artinya ini perbedaan pendapat pasangan yang tidak seimbang. Berarti kadang kita ini dalam keluarga terutama antara ayah dan ibu, kadang tidak seimbang ya. Bukan tidak seimbang dalam hal secara jasmania, tapi tidak seimbang dalam hal berpikir, dalam hal kerohanian. Mungkin ayah berkata seperti ini, kita dulu ya jangan, mungkin karena misalnya salah satu dari antara itu sudah merasa capek kerja seharian, terus ya langsung tidur, terus salah satu mengingatkan, ya terlebih dahulu kita minta berdoa. Kadang bertentangan, malah menjadi suatu pertengkaran. Saya ini, kamu tidak tahu mata kamu taruh di mana. Saya sudah capek dan untuk apa dibangun saya? Ya, kamu ini seperti seolah-olah seperti orang beriman saja.
manusia ini tidak ada yang benar. Itu tidak seimbang, Bapak Ibu. Kadang itu terjadi, tapi mungkin sama Bapak Ibu tidak terjadi. Tapi dalam kehidupan saya, itu saya kadang terjadi. Dan ini setiap saat terjadi ini, Bapak Ibu. Bukan satu kali satu minggu. Bukan satu kali, ibarat kalau katakan tahun baru, hanya terjadi satu kali satu tahun. Nah, ini setiap hari. Nah, inilah yang paling ditegaskan oleh seorang hamba Tuhan, bahwa ini yang paling berbahaya karena dia selalu bersama-sama setiap langkah kita, setiap nafas kita, di sekeliling kita, Bapak Ibu. Makanya dia tegaskan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Percaya pada berkat, percaya ketika melakukan dosa bahwa dosa ditebus. Tapi kebenaran firman Tuhan lainnya berarti tidak percaya. Berarti di sini ini yang sangat suatu berbahaya, racun kerohanian. Nah, dijelaskan di sini sebab persamaan apa terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan terang. Nah, kita bisa bayangkan secara manusia jasmani bagaimana terang itu bisa bersatu dengan gelap, itu bersatu dengan terang. Kenapa? Karena terang itu membuat gelap itu hilang. Nah, ketika kita ada dalam posisi seperti ini, tidak seimbang antara orang tua, anak, saudara, berarti kita akan diperhadapkan berbagai macam yang dikatakan seperti kita diingatkan bahwa coba gelap itu bagaimanapun gelap. Sekalipun kita ini ditolak, sekalipun mengatakan bahwa itu tidak benar. Tapi ketika kita berjalan kebenaran firman Tuhan, ibarat ambil senter, dan mungkin kalau kita pakai senter dalam kegelapan itu, gelap itu tidak pernah akan ada di situ, seperti dia ketakutan dan hilang. Jadi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita miliki ketika kita melakukan yang dikatakan pikul salib, sakal diri, dan lain-lain tadi. Berarti ketika kita diperhadapkan dengan orang yang tidak imannya seimbang seroh, berarti kita harus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga itu yang menjadi secara roh di mata Tuhan kita itu sedang mengusir kegelapan itu. Jadi diibaratkan seperti gelap dan terang. Jadi tidak pernah akan bersama karena saling bermusuhan. Dan gelap itu, terang itu sama yang dikatakan dengan pasangan tidak seimbang. Ada di dalam kehidupan lingkungan kita, di sekeliling kita, setiap nafas. Jadi makanya dikatakan bahwa dalam hal ini kita harus waspada. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Nah, coba Bapak Ibu, ini cuma kita bayangkan hanya secara umum, secara umum saja ya, lewat live, lewat posting kita di mana-mana. Bagaimana kalau ada sebagian juga orang-orang yang tidak seimbang dengan kita, menghakimi, dan banyak yang mereka lemparkan. Nah, ini masih ada perbedaan, Bapak. Karena itu mungkin kalau kita memosting satu kali satu minggu, mungkin kalau muncul orang-orang yang tidak seimbang seiman, berarti baru kita merasakan di situ bahwa kita ini seakan-akan tersiksa, Bapak Ibu. Nah, tapi bagaimana kalau dalam satu keluarga, bukan hanya seperti yang aku katakan tadi, berarti ini setiap nafas, setiap kita menarik nafas, berarti dia sudah ada. Yang tidak seimbang itu, tidak seru itu, dia sudah ada. Jadi makanya dikatakan di sini persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Beliau, apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya, antara orang-orang percaya dan tidak percaya. Ya, artinya terjadi yang dikatakan terjadi penindasan,
dan terjadi yang dikatakan dengan uh, awal dari perpecahan. Makanya daripada terang itu, suatu terang center yang sudah kita miliki itu daripada rusak, lebih baik dikatakan di sini pisahkan kita secara roh. Berarti memisahkannya pakai kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika dilakukan itu, ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mengatakan, pikul salih, sangkal diri, ampun. Dan ketika kita tidak bisa mengampuni itu, berarti kita masih belum mendapatkan terang. Nah, makanya dikatakan di sini bahwa kita itu harus menjadi terang. Diteruskan di sini, apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Hidup menurut firman Allah, aku akan diam. Nah, di sini dijelaskan di ayat ke-16 ini, Bapak Ibu. Dikatakan, apa hubungan baik Allah dengan berhala? Nah, saya tidak jelaskan, kita sudah mengerti itu semuanya, Bapak Ibu. Kita katakan, apa hubungan baik Allah dengan berhala? Secara manusia jasmani, kita berpikir mungkin baik Allah ini gereja, gedung ibadah. Dan mungkin di sana ada patung-patung yang sudah mungkin diwarnai atau bagaimana lah. Berarti itu kebenaran firman Tuhan ini ditunjukkan seperti di dalam rumah ibadah itu yang dimaksud. Tapi dikatakan di sini, apa hubungan baik Allah dengan berhala? Baik Allah artinya tubuh kita ini, Bapak Ibu. Dan berhala ini termasuk yang saya katakan, ketika saya mencintai anak saya, mengasihi istri saya daripada mengasihi Tuhan. Setiap nafas saya bertanya misalnya sama istri saya, kamu baik-baik saja. Sementara satu hari saya tidak mengingat Tuhan, bersyukur, berterima kasih. Tapi sama istri saya, setiap nafas, kamu baik-baik saja, istirahat. Nah, ini sering lagi terjadi seperti ini, Bapak Ibu. Nah, makanya tubuh kita ini adalah baik Allah. Dengan ada cara kita seperti mengasihi, tapi bukan dalam arti Tuhan melarang kita mengasihi keluarga kita. Tapi lebih mengasihi daripada dia. Berarti dalam ini ada juga berhala. Jadi kita juga diingatkan, Bapak Ibu, bahwa dalam yang kita anggap itu sebagai kebenaran, bahkan itu juga ada yang dikatakan suatu kesalahan. Makanya diingatkan, apa hubungannya baik Allah dengan berhala? Tubuh kita ini baik Allah, kita mengerti ketika hati kita ini sama seperti yang aku katakan tadi. Tanpa berdoa, saya terburu-buru. Misalnya ya, ini tidak terjadi di Indonesia, tapi di luar negeri ya. Tapi itu pun tidak sebagian, mungkin hitungan jari. Karena dia terburu-buru ke kantor. Nah, daripada dia takut dibentak, ya mendingan tidak usah berdoa. Jadi, ini berhala lebih menuhankan peraturan kantor. Nah, ini yang, ya, padahal tubuhnya ini baik suci Allah. Jadi, ini yang diingatkan kita, Bapak Ibu, dalam segala hal diingatkan kita. Jangan sampai kita memberhalakannya dengan tanpa kita sadar. Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Jadi menurut firman Allah ini, artinya bukan lagi Paulus yang mengatakan ini, tapi dia mengingatkan kembali bahwa Allah sudah pernah dan Tuhan Yesus sudah pernah beberapa kali, berulang kali mengatakan firman Tuhan Allah ini. Dan dia ingatkan kembali bahwa kita adalah baik Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Jadi apa yang dijanjikan Allah di sini diingatkan bahwa ketika baik Allah ini hidup menurut firman, apa janji Tuhan? Aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan mereka ini apa? Kenapa hanya ditujukan kepada mereka? Kita tahu, mengerti di ayat berikutnya. Dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, coba bagaimana kalau kita ini, misalnya secara manusia ini, di dalam mungkin ya kalau di sini ya setiap satu desa, ya, berarti bagaimana kita itu kalau tidak diterima sebagai warga.
desa tersebut. Berarti mungkin karena kita melanggar peraturan, mungkin kita di situ membawa perpecahan. Nah, berarti tidak sesuai peraturan yang berlaku di desa tersebut, Bapak Ibu, secara manusia jasmani. Nah, begitu pula di sini dikatakan, ketika kita hidup tidak menurut firman Tuhan, berarti kita seperti di dunia ini, kita ditolak. Nah, ketika kita mempersatukan yang sudah terpecah belah, kita mempersatukan, memperdamaikan dan berbuat baik, berarti kita sedang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan secara rohani. Dan apa janji Tuhan? Aku berdiam bersama-sama dengan mereka. Nah, begitu pula Bapak Ibu. Artinya, dalam hidup jasmani seperti di suatu desa, artinya kita tidak ditolak dan kita hidup aman. Itu secara manusia jasmani, Bapak Ibu. Kalau ada yang terjadi kepada kita, apapun, ada yang bertanggung jawab, kepala desa, RT, RW. Kalau kita berjalan sesuai peraturan yang berlaku, dan kalau kita melanggar itu berarti kita tidak akan dapat apa perlindungan itu, Bapak Ibu. Nah, itu secara jasmani. Secara rohani yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini diingatkan kepada kita lagi, bahwa Tuhan itu akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka itu siapa? Artinya orang-orang yang setia taat. Kita tidak bisa menilai aku, dia, dan mereka. Tapi yang dikatakan di sini adalah mereka. Mereka yang 144.000 misalnya. Artinya itu mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Nah, bagaimana kalau kita, Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada dalam satu desa, kepala desa kita tidak ada yang membimbing kita. Bagaimana? Kita saja sedih, apalagi Tuhan. Kalau kita melanggar, tidak hidup menurut firman Allah, berarti mungkin itu lebih berat lagi, Bapak Ibu. Makanya dikatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Nah, istilahnya di sini lagi Bapak Ibu diingatkan kepada kita. Artinya keluarlah kamu dari mereka. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Ini terjadi ada dua, secara umum dan secara khusus. Berbicara secara jasmani dan berbicara juga secara rohani. Artinya itu keputusan masing-masing pribadi. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu. Jadi diri ini berbicara secara jasmani. Kalau hati berbicara secara roh. Kalau dikatakan pisahkan hatimu, rohmu, ya berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Diri berarti berbicara secara jasmani. Ini terjadi juga zaman dahulu kala. Tapi itu keputusan masing-masing. Saat Abraham secara manusia jasmani, ini dikata diri. Berarti dia meninggalkan rumah ayahnya. Karena ayahnya Sidara mengajarkan semua ajaran-ajaran yang menyeleweng, menyembah berhala dan lain-lain yang tidak sesuai. Sehingga secara manusia jasmani dia keluar daripada bertahan di situ dan dia memisahkan diri. Itu secara jasmani. Secara rohani kita juga harus kuat memisahkan diri kita. Bagaimanapun jangan sampai kita hanyut dengan arus saling cari pembenaran. Dia berkata A, kita berkata A, B. Jadi kita merasa lebih benar. Nah, kalau kita tidak kuat berarti ya harus pisahkanlah diri. Jadi ini dikatakan tergantung pilihan masing-masing. Dan firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi diingatkan di sini Bapak Ibu. Tuhan itu masih di ayat ke-17 ini seakan-akan sebuah peringatan. Sebab itu keluarlah kamu. Walaupun dari ayat yang sebelumnya tadi kita merasa sudah tidak ada jalan keluar, sudah ibarat pagar, kalau pagar ya berarti sudah tertutup. Nah, di ayat yang ke-17 ini sebab itu berarti masih ada
mungkin ya sehelai nafas lagi, artinya peringatan, belas kasihan, sebab keluarlah kamu. Jadi masih ada kelonggaran ya, kalau istilahnya di dunia ini ya diberi kelonggaran 1 hari 2 hari, ya kalau tidak dibayar mungkin misalnya ibarat utang, berarti ya aku kasih kelonggaran lah seperti itu ya kira-kira secara manusia jasmani ini. Tapi secara rohani kita tidak tahu bagaimana kelonggaran Tuhan itu, kita tidak bisa tafsirkan. Nah, di sini kita bersyukur. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Yang najis ini bukan hanya berbicara tentang yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang bisa terlihat. Mungkin kita melakukan perselingkuhan, perzinahan, dan lain-lain. Ya, jadi mungkin itu yang hanya yang dikatakan itu tertuju kata najis, bukan Bapak Ibu. Sama seperti yang aku katakan tadi, ketika kita lebih mengedepankan menanya kabar keluarga kita, ya, daripada kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu di mata Tuhan najis, di mata kita tidak najis. Malah kita kalau ada orang yang melihat kita, kita diberikan terang. Oh ini ya Bapak ini. Coba dia sama istrinya. Bisa kalau ada suatu pertengkaran di rumah sebelah di sana. Nah kalau dia sudah pernah melihat, dia bisa menjadikan untuk mencari pembenaran kepada orang rumahnya misalnya atau kepada suami. Itu bapak si itu sama si ibu si itu di sana lihat. Dia baik. Dia tanya kabar setiap nafas. Bukan seperti kamu ini. Jadi ya itu secara manusia jasmani Bapak Ibu. Makanya kita diingatkan itu di mata Tuhan ketika kita melakukan itu. Barang siapa mengasihi orang tuanya, orang rumahnya, anak-anaknya, daripada aku, kata Tuhan Yesus. Tidak pantas dan layak menjadi pengikutnya. Berarti itu di matanya ketika kita mengedepankan itu berarti najis. Jangan kita berkata, oh mungkin hanya yang berzina itu, hanya yang menipu itu ya banyak sekali, uang haram ya banyak sekali, hanya itu. Nah di situ firman Tuhan membukakan kepada kita. Karena kegelapan itu dia bisa pintar bersembunyi di sela-sela yang tanpa kita sadari. Jadi makanya dengan kebenaran firman Tuhan, terang center itu bisa. Artinya harus menyelidiki sudut-sudut yang mana yang gelap-gelap itu sudah tersembunyi. Menurut kita ini ya ruangan sudah terang-terang karena ada lampu. Jadi, nah ketika ada sudut-sudut yang mungkin berliku-liku itu ya tanpa kita perhatikan pasti ada tersembunyi yang dikatakan gelap. Jadi saat ini dibongkar semua apa yang dikatakan najis itu. Jangan kita berkata oh ini mungkin orang ini ini. Tapi saya yakin kita semua tidak terlibat. Tapi dalam hati saya, dalam diri saya ini sering terjadi Bapak Ibu. Hanya karena kita ini ya sadar dan mengerti dan kita minta ampun, memohon pengampunan kepada Tuhan. Makanya dikatakan di sini artinya maka aku akan menerima kamu. Berarti masih ada kesempatan. Seperti tadi sudah dibuang, sudah tidak dipedulikan lagi Bapak Ibu. Dari ayat 11 sampai ke 16 ini kita putus asa. Nah diberi lagi penghiburan di ayat yang ke-17 ini Bapak Ibu. Bahkan disambut kembali. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan jangan menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Nah cobakan itu Bapak Ibu, kalau di dunia ini saja kita meminta-minta, Pak, izinkanlah saya carikan kerja, Pak, apapun saya bisa lakukan. Ada yang melakukan seperti itu Bapak Ibu. Bahkan ya tubuh bayi ilahi Allah sendiri pun dia bisa rela melakukan yang najis. Nah bagaimana kalau Tuhan yang mengatakan itu Bapak? Bagaimana kita harus meminta ampun dan berlutut memohon. Kalau di dunia kita lebih memohon kepada sesama, pinjam uangnya, oma, bu, dan kita berlutut menangis. Padahal di hadapan Tuhan, ya kita tidak pernah mengingat Tuhan lah. Makanya ya, itu di sini dikatakan Bapak Ibu. Artinya kalau kita memandikan, oh
lebih lebih besar kesetiaan kita, ketaatan kita daripada yang kita lakukan ini secara manusia ketika kita memohon kepada sesama. Nah, kenapa kita tidak bisa, Bapak Ibu? Kenapa kita tidak bisa? Walaupun tidak berlutut, hanya meminta syukur, kita tidak mampu. Nah, atas kehendak kita, kita bisa melakukan apa saja. Bahkan tubuh kita ini bisa melakukan apa saja. Walaupun tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dikatakan najis. Kalau hal-hal yang berhubungan dengan keinginan daging kita. Nah, kalau kita bayangkan, tentu saja, kenapa aku tidak bisa kepada Tuhan? Seharusnya aku lebih, mungkin 10 kali lipat dari yang aku lakukan ini. Nah, ini saat ini Bapak Ibu, makanya dikatakan, maka aku akan menerima kamu. Berarti diberi kita sedikit lagi kesempatan ya. Sebab itu ya, berarti ya, bukan dikatakan ya, diharuskan ya. Makanya diharuskan, bukan di sini, bukan diharuskan. Sebab itu artinya kata-kata ini tidak dipaksa, hanya ya menangkap dengan iman dan dengan roh. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Setelah firman Tuhan ini mengatakan, aku akan menerima kamu. Bukan seperti manusia kalau berjanji. Artinya bisa berubah. Kalau engkau membayar, ya aku bisa nanti komunikasi kepada bos, karena itu ya dia mengenal saya, ya bayar, kasih. Ketika nanti sudah dibayar, nah 1 minggu kemudian datang lagi, di sini pasti diterima. Padahal, nah katanya ini lagi ada yang diurus, lagi-lagi kasih lagi uang. Tapi hanya aku menyampaikan kepada bos. Nah, seperti itu di dunia ini kan, ya bisa berbohong. Tapi kalau Tuhan berjanji, tidak pernah berbohong. Makanya dari perjanjian ini, di ayat ke-18, dan aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki. Nah, di sini tadi kita melihat kepada siapa ditunjukkan kata mereka yang di atas tadi. Mereka, berarti kita bisa mengerti di ayat yang ke-18 ini. Dan aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti seakan-akan di sini bukan hanya dikatakan firman Tuhan, tapi seakan-akan dimeteraikan, dikunci ya, ibarat kalau rumah ya, artinya ditutup pintunya, bukan hanya ditutup saja, tapi dikunci. Artinya demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi di ayat yang ke-18 ini Bapak Ibu, artinya bagaimana dalam keluarga kalau seorang anak kehilangan bapak. Begitu pula kalau orang tua, misalnya kita bayangkan, kita semua saat ini misalnya orang tua, tapi sebelumnya pasti kita punya orang tua. Bagaimana seorang orang tua hanya merantau saja misalnya, atau menikah, bagaimana hati kita? Ya, pasti sedih. Apalagi kalau Tuhan. Berarti bagaimana kalau kita kehilangan seorang bapak yang menjamin dan yang Maha Kuasa yang mencari kehidupan. Di dunia saja yang tidak bisa menjamin, hanya menjamin kebutuhan kita. Tapi kita merasa, lebih baik saya ini, ya sudahlah, mati saja. Kita mengambil keputusan seperti itu, Bapak. Nah, kepada Tuhan, kita tidak bisa melakukan keputusan seperti itu. Apakah? Ya, kan karena yang kita tanamkan tadi, kan Tuhan itu Maha Pengasih, Pengampun. Berarti ya, itu yang membuat kita ini kadang ya tidak menjadi anak. Nah, makanya di sini, aku akan menjadi Bapamu. Berarti seorang Bapak kepada anak, dan anak laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini Bapak Ibu kita ingat bahwa kita masih diberi kelonggaran. Kelonggaran ini bukan paksaannya. Artinya
kita belajar memisahkan diri dari yang mungkin kurang berkenan. Supaya kita akan diterima kembali. Seperti mungkin ada material-material kita yang kurang berkenan pada ayat yang ke-17 ini. Sebab itu berarti masih kita diberi kesempatan. Sehingga di sini, maka aku akan menerima kamu. Jadi bisa kita akan diterima. Kalau kita diterima, melamar di kantor di dunia ini, Bapak Ibu. Belum kita sampai ke kantor itu, ketika berita itu sampai ke kita, bisa kita melompat-lompat, Bapak Ibu. Dan masuk kamar, masuk ruang tamu, ke keliling rumah, Pak, Ma, begini-begini saya diterima. Nah, kepada Tuhan, ya, tidak pernah melakukan begitu, Bapak Ibu. Makanya, ya, kita umpamakan ya, sehingga dari kita membandingkan secara manusia jasmani, itu yang menguatkan kita, yang lebih mengingatkan kita untuk lebih daripada itu kepada Tuhan. Jadi, kita diingatkan di sini semua, Bapak Ibu. Bukan dalam arti kebenaran firman Tuhan ini dipaksakan. Tidak, tapi dikatakan, aku akan menerima kamu. Berarti betapa bahagianya kita lebih dari dunia ini ketika kita diterima di kantor. Kalau Tuhan yang mengatakan itu kepada kita. Karena ada jaminan sampai selama-lamanya. Dan dari kebenaran firman Tuhan ini, saya yakin hanya saya seorang yang berdosa dan buta tuli telanjang. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih dalam, lebih menjelaskan lagi dalam hati kita masing-masing, anak-anak Tuhan di mana saja berada. Dan mungkin kalau ada yang saya tanpa sadar menyinggung atau menyakiti, ya mohon dimaafkan. Dan demikian firman Tuhan. Dan biar segala puji syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau ingatkan kepada kami semua, namun manusia yang hina dan berdosa ini, buta tuli telanjang. Selama ini Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya, beriman mengikuti Engkau menurut penilaian dan ukuran kami secara manusia jasmani. Dan saat ini Tuhan Yesus, Engkau memberitahukan kepada kami apa yang dikatakan hal-hal yang najis, yang harus kami memisahkan diri, sehingga kami bisa menjadi anak laki-laki dan anak perempuan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kami kesempatan supaya kami bisa mencari Engkau dan Engkau menjadi Bapa bagi kami setiap anak-anak. Saat ini Tuhan Yesus, kami mohon segala pelanggaran kami dari kebenaran firman Tuhan, firman-Mu yang telah Engkau beritakan kepada kami saat ini. Ampunilah semua pelanggaran kami, dosa-dosa kami. Ya, kebenaran firman-Mu ini Tuhan Yesus, itu yang menguatkan kami, yang kami bisa menjadi anak di hadapan-Mu. Terlebih-lebih yang Engkau berikan dengan cuma-cuma kepada kami semua anak-anak-Mu, lambang penebusan, karya penyelamatan kami, umat manusia berdosa ini, tubuh dan darah-Mu, cuma-cuma Engkau merelakan nyawa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas kasih-Mu kepada kami, anugerah-Mu yang sangat berharga, yang sangat kudus, mulia di dalam hati kami. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya, kami sudah disucikan, dikuduskan, sudah diperbaharui kembali. Dan saat ini Roh Kudus ada di dalam kami untuk membimbing menasihati kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu, laki-laki dan anak-anak-Mu, perempuan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan segala kesalahan, segala yang lalu yang tidak berkenan di hadapan, itu sudah disucikan, dikuduskan, dan kami sudah menjadi hidup baru di hadapan-Mu. Ini doa kami yang tidak sempurna. Dan biarlah segala pujian, syukur, hormat, kuasa hanya kami anggungkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan kepada kami semua anak-anak. Dari awal ibadah sampai pertengahan,
Dan kami akhiri sebentar lagi, kami masuk di sesi kesaksian. Engkau telah bersama-sama dengan kami, melindungi kami, membentengi kami, dan mengajar kami, menasihati kami lewat kebenaran firman. Apa yang harus kami lakukan, apa yang sudah tersembunyi kepada kami masing-masing pribadi, sebagai yang mengaku mengikuti Engkau. Lewat kebenaran firman, kami dibukakan, kami menjadi terang bahwa kami ini sebagai anak yang Engkau pilih. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Jadikanlah kami benar-benar anak-Mu yang sesungguhnya, menjadi terang, menjadi anak-anak yang bisa mewariskan ahli kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, ini kami tidak mampu kalau hanya kami dengan sendirinya. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang menguatkan, membimbing kami, dan berjalanlah di depan kami, pimpin kami, hati kami terbuka, siap dibentuk untuk-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Segala puji-pujian, doa syafaat, pasukan elit Bapa Yahweh saat ini. Engkau memberkati mereka juga Tuhan Yesus, berkat rohani dan berkat jasmani. Sakit penyakit, sembuhkan. Apa yang mereka pergumulkan, satu pun tidak ada yang tersembunyi bagimu. Dan bagi kami manusia tidak mungkin, bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Terlebih-lebih saat ini, anak-anak-Mu, yang ada di ketiga persekutuanku, di latih untuk kami, di belahan dunia ini, di mana saja mereka berada, Engkau telah mengetahui siapa anak-anak-Mu yang telah Engkau meteraikan Tuhan Yesus, milik kepunyaan. Kami mendoakan, lindungilah mereka dari bencana alam, murka Allah, racun yang terlihat dan yang tidak terlihat, kekacauan, dan segala apa yang akan diberlakukan di tengah-tengah dunia ini. Engkau yang menjadi awan di siang hari, dan api di malam hari untuk melindungi mereka Tuhan Yesus. Di mana saja mereka berada, di kota-kota mereka, di rumah-rumah mereka, di jalan-jalan yang mereka tempuh, di aktivitas mereka, Engkau mengetahui Tuhan Yesus. Jangan biarkan anak-anak-Mu Tuhan Yesus tergeletak, terbungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Setiap nafas, setiap langkah, setiap aktivitas Tuhan Yesus, Engkau yang berperang melawan semua musuh-musuh mereka. Dan nyatakan kuasa-Mu bahwa saat ini anak-anak-Mu yang setia taat kepada-Mu hanya tinggal diam dan menonton, karena ada dalam kuasa-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebersamaan kepada kami. Dan kami akan masih melanjutkan sesi kesaksian bersama-sama dengan kami. Datanglah di tengah-tengah kami, ajarilah kami sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu lewat kesaksian kami bisa menjadi penguatan bagi kami dan bisa menjadi cara untuk memanggil siapa yang Engkau pakai di luar sana menjadi anak-anak pilihan-Mu. Tuhan Yesus, ini doa kami yang tidak sempurna, dan Engkaulah yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga. Dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami anak-anak-Mu, mari bersama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu, dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus Bapa Yahweh, Yeshua Mashiach Elo. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera
dahulu sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Dan kau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Salam bagi kita semua. Tidak ada yang saya sampaikan kecuali mengingatkan kembali bahwa ya kita berdoa dan berjaga-jaga. Karena saat ini kan setiap anak-anak Tuhan, ya roh anak-anak Tuhan itu tanpa pandang bulu yang masih setia sampai saat ini diincar oleh si jahat secara alam roh. Dan kadang tanpa sadar roh anak-anak Tuhan juga yang kadang tertidur ya. Tertidur dan terlelap entah dengan apa yang ada di dalam pikiran atau bagaimana ya, saya tidak tahu. Dan yang sangat disayangkan, kalau aku umpamakan di dunia ini, kalau seorang prajurit ketika melakukan suatu pelanggaran ya, atau ketika dia dikeluarkan dari prajurit, itu bahaya, sangat berbahaya Bapak Ibu, dan itu akan menjadi musuh terbesar prajurit yang lain. Nah seperti itu ya istilah di dunia ini ya, aku berbicara karena mungkin mirip-mirip seperti itu di alam roh ini. Jadi jangan sampai kita tertidur di ketika pasukan ini. Memang ya, kalau aku jujur ya, secara roh dari ketiga pasukan ini ya memang banyak yang tertidur Bapak Ibu. Yang tidak tertidur itu tidak sampai 7 orang. Dan yang mungkin ya seperti begitu, tapi itu yang 7 orang itu yang sebenarnya. Yang lainnya itu ya sering tertidur Bapak Ibu. Dan pada saat tertidur itu tanpa disadar, itu lagi ditawan oleh si jahat. Nah, makanya kita selalu berdoa dan berjaga-jaga dalam segala hal. Sejak saat ini kan sedang berusaha keras karena secara roh kita sudah ada pembatasan Bapak Ibu. Namun mungkin kita tidak merasakan semuanya, tapi sebagian yang merasakan pembatasan itu, bahwa kita semua apapun yang terjadi di muka bumi ini, depan, belakang, kiri, kanan, sekeliling, tidak pernah akan menimpa kita kalau ibarat ketakutan. Dan ibarat pemeliharaan Tuhan secara jasmani, makan minum, ada cara Tuhan. Dan berbeda dengan yang di luar sana. Meskipun mereka 24 jam bekerja terus. Dan bahkan kita pikir uang mereka itu ya lebih banyak disimpan. Tapi mereka merasa seperti menderita. Dan apalagi hidup mereka merasa. Jadi ada perbedaan Bapak Ibu. Nah, itu masalahnya kalau memang kan kita keluar dari pemeliharaan pembentengan tersebut. Karena kita sudah diberi batas saat ini. Apapun kuasa-kuasa itu tidak bisa menyentuh kita. Dan ketika kuasa itu masih bisa menyentuh kita, berarti kita itu ya masih tidak mempunyai kuasa itu. Nah, coba kalau kita berjalan, kita umpamakan seperti kebenaran firman Tuhan tadi, kita ini sedang berjalan di kegelapan malam. Nah, siapapun tidak bisa membedakan jalan, gunung, jurang kalau berjalan di malam hari tanpa ada lampu. Berarti ketika kita tidak ada lampu, kita celaka. Nah, lampu kita yang ada lampu pasti dia bisa tahu, oh ini jurang, ini gunung, dan ini lubang, dan ini sarang ular. Nah, karena ada senter kita, lampu kita kan. Nah, itu yang diutamakan saat ini. Saat ini kita sedang berjalan aku umpamakan seperti ya, yang bisa kita tangkap ya. Berjalan di tengah kegelapan malam yang sangat gelap. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Kalau di dunia ini, kita tahu
sebelum malam itu tiba, kalau di waktu Indonesia Barat mungkin sebelum jam 7 itu jam 6, ya kita sudah berencana keluar ya, misalnya di hutan. Pasti kita sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Mungkin lampu senter kita bawa di dalam tas sampai 2 atau 3 persiapan ini. Kalau nanti habis baterainya ini lagi lampunya supaya saya bisa berjalan. Nah, secara manusia jasmani saja kita lebih berhati-hati. Dan sebelum malam itu datang, jam sebelumnya jam 5-nya kita sudah tahu bahwa ini malam. Aku harus persiapkan, aku cas biar nanti aku bawa. Kalau kita misalnya mau ke pengungsian kan, ke ladang, ke pengungsian, ke tempat pengungsian ya, biar bisa menerangi jalan saya yang gelap itu. Nah, secara manusia jasmani itu kadang saya ya, pribadi terjadi. Anehnya saya tahu, oh ini yang harus dipersiapkan secara mata jasmani saya. Nah, secara rohani saya kadang saya tidak tahu apa yang dipersiapkan. Sekalipun saya sudah disuruh ini persiapan, ya saya iya-iyakan aja. Nah, kadang itu terjadi dalam hidup saya. Saya yakin tidak terjadi di hidup dia, diri Bapak Ibu. Hanya saya mengingatkan, nah seperti itu yang terjadi sebenarnya. Makanya kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, ya sangat susah. Bahwa firman Tuhan ini lebih tajam dari pedang bermata dua. Jadi berbeda kalau hanya pedang. Berarti kalau pedang, ya berbeda. Dan kalau dikatakan lebih tajam dari pedang bermata dua, artinya harus benar-benar siap menderita. Karena sebelum kita mengayunkan ke depan, mata pedang itu yang karena sama-sama punya mata ya, di pundak kita sudah terbelah terlebih dahulu sebelum dia membelah apa yang misalnya kita belah. Tapi pundak kita dulu sudah lebih belah terlebih dahulu. Makanya kebenaran firman Tuhan itu dikatakan pedang bermata dua. Artinya menjadi berlaku sesuai kemampuan. Jadi tanpa itu ya mungkin agak susah ya. Makanya hanya kita menjadikan pedang. Jadi pedang, ya mungkin pedang berbeda dengan pedang bermata dua. Pedang bermata dua ini harus siap pikul salih dan belajar melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai kemampuan, bukan dipaksakan. Dan Tuhan sudah tahu kemampuan kita itu sebenarnya. Dan kalau kita memaksakan juga, Tuhan sudah tahu sebenarnya bahwa kemampuan kita itu seperti apa. Dan kalau kita berpura-pura juga, ya memang inilah masalahnya ya saat ini. Makanya nanti saat itu ya, sama seperti dikatakan ya lampunya, ibarat lampu di rumah redup padam mati. Nah, artinya sama seperti yang tadi aku gambarkan secara manusia jasmani yang bisa kita tangkap sedikit ya. Mungkin bisa nanti kita ada pemandangan ya, seperti apa di dalam roh kita ini, di dalam roh. Nah, coba kalau kita berjalan di tengah malam tadi. Nah, kalau senter kita itu mungkin belum dicas, mungkin bisa-bisa 1 kilo sudah mulai perjalanan, mati di tengah jalan. Syukur, puji Tuhan kalau sampai di tengah jalan. Tapi kalau tidak sampai di tengah jalan, awal perjalanan saja, senternya sudah mati karena lupa dicas, belum dicas. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang, siapa yang salah? Tentu kita yang punya senter, pasti kita juga yang lebih tahu bahwa terang itu harus kita pakai lampu atau senter. Dan harus terlebih dahulu diperiksa. Apakah ini sudah dicas atau belum. Kalau obor, berarti ini ada minyaknya. Tidak, kalau tidak, ya selagi ada kesempatan, selagi masih belum malam, nah saya beli di toko mana minyak tanah di sini. Karena persiapan nanti. Nah, tanpa kita mempersiapkan itu, nah begitu kita mempergunakannya, sudah tiba malam, kita ambil obor, kita menyalakan, nah bagaimana bisa nyala? Karena minyaknya
Tidak ada, karena kita tidak ada persiapan dan kita juga bodoh. Baru kita pukul kepala kita, aduh, kenapa saya ini ya? Tidak ingat tadi, masih jam 5 bahwa ini tidak ada minyak. Nah, itu yang dikatakan juga Bapak Ibu terjadi di perumpamaan dia kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Saat ini juga ya, itu sedang terjadi. Jadi makanya kita ini, itu kan, ya seperti itu yang aku katakan ya, biar kita tangkap bahwa seperti itu juga roh kita ini mungkin di hadapan Tuhan kalau kita ini tadi berjalan di kegelapan malam tanpa memeriksa, kita bawa saja senter. Ya ini senter. Kita tahu bahwa senter itu mengeluarkan terang, iya. Tapi kita belum periksa. Apakah sudah dicas atau belum. Nah, kadang kita ini ya terjadi seperti itu roh kita ini ya di hadapan Tuhan. Tidak dicas, minyaknya tidak ada. Mungkin karena kelalaian apa. Jadi seperti itu ya. Bahkan sebenarnya banyak yang saling menyerang, saling menyerang sebenarnya. Jadi walaupun kita sudah bergabung dalam satu pasukan, dalam ketiga pasukan ini, dan bukan pasukan yang menyelamatkan. Jangan sampai kita salah paham dan jangan sampai kita salah beriman, Bapak Ibu. Seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat zaman dulu. Mengatakan bahwa keturunan Abraham itu akan selamat, semuanya selamat. Nah, berarti kita termasuk kalau keturunan Abraham, berarti kita semua selamat. Walaupun ya tidak ada bedanya, orang benar, orang jahat ya. Jadi, seakan-akan orang benar itu bisa merasa, untuk apa saya melakukan kebenaran? Itu orang-orang jaya, sama-sama kan. Kita keturunan Abraham, pasti semua masuk surga. Nah, itu pendapat ahli-ahli Taurat zaman kadang saat ini ada, bukan aku katakan ya terdapat seperti roh ahli Taurat, ahli Farsi itu tidak. Tapi jangan kita hanya aku luruskan, jelaskan, jangan salah kita paham bahwa bukan seperti itu. Bukan Abraham atau karena kita keturunan Abraham, nah semua kita masuk surga. Seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Jangan kira kamu keturunan Abraham. Jadi bebas melakukan dosa dan ya tinggal masuk surga saja. Kerajaan 1000 tahun damai. Berarti ya secara manusia jasmani kita tidak terima. Nah, bagaimana kalau secara rohani? Imanya Tuhan itu paling bodoh menurut kita. Nah, itu permasalahannya ya. Kita menganggap saya sudah ada dalam ketiga guru dan di luar sana juga ya ada yang berkata saya menonton, ikuti live streaming dan juga berteman. Tapi ya kita berterima kasih. Itu dikatakan kita teman sekerja seperti kebenaran firman Tuhan tadi. Tidak ada istilah berkata begini dan ini lebih layak dan tidak layak. Tidak ada istilah itu Bapak Ibu. Kita dalam hal ini semua dikatakan teman sekerja. Satu ayah. Secara manusia jasmani ini ya seperti satu ayah. Dan secara rohani kita satu bapa. Dalam Kristus kita semua bersaudara. Jadi kita bersyukur. Nah, yang menyelamatkan itu bukan karena pasukan ya. Dikatakan ya saya sudah ada dalam pasukan dan ya bertobat tidak bertobat. Nah, kalau memang begitu, untuk apa kita ini kan disuruh untuk bertobat? Saya pun ya juga ya seperti itu merasa ya. Untuk apa kita ini bertobat lah? Kita mengedepankan apa yang membuat kita senang di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan yang membuat kita merasa senang, bahagia. Nah, untuk apa disuruh bertobat? Karena kita semua sudah ada dalam pasukan kan. Nah, kan misalnya ya, setiap hari Rabu mungkin ya ada panggilan ilahi atau mempelai ya. Kan ada mereka. Nah, untuk apa kita ini kan? Kalau itu yang menyelamatkan ya. Nah, untuk apa saya ini susah-susah berbuat baik? Ya, kan itu mereka. Nanti karena mereka nanti saya diselamatkan. Dan saya bisa masuk kerajaan 1000 tahun. Dan banyak yang berpikiran seperti itu. Makanya saya luruskan Bapak Ibu.
Jangan kita salah beriman. Dikatakan nanti mengaku beriman, tapi sesungguhnya tidak bertuhan. Nah, mengaku beriman, tapi sesungguhnya tidak bertuhan. Nah, sama aja nanti seperti ahli Taurat yang aku katakan tadi. Mengaku ahli Taurat itu ahli Farisi, ahli kita percaya kepada Allah, Tuhan Allah semesta. Dan mereka beriman, tapi tidak bertuhan. Jadi, kenapa? Mereka tidak menjalankan kebenaran firman Tuhan. Mereka merasa bahwa dengan kita keturunan Abraham, ya Abraham sudah duluan ada di sana. Kita semua nanti anak-anaknya berkumpul di sebelah sekeliling Abraham. Nah, berarti seperti orang tidak bertuhan. Beriman tapi tidak bertuhan. Jadi, sekarang itu terjadi, Bapak Ibu. Tidak terjadi di dalam, mungkin ya, di dalam grup, mungkin sebagian di luar sana. Jadi akan terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Makanya saya ingatkan, ya, jangan sampai kita tertidur. Saya ingatkan kembali, apa yang sudah pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya, ya mungkin jangan kita ubah yang sudah kita pernah lakukan itu. Misalnya ya, ini terutama dalam hal berdoa, pujian penyembahan ya. Kalau 2 kali sehari sebelumnya yang sudah kita lakukan. Jangan pernah lagi curi waktu yang sudah kita berikan itu sebelumnya kepada Tuhan 2 kali sehari. Itu jangan kita curi menjadi tinggal 1 kali lagi karena alasan manusia yang bisa ditangkap akal. Karena ini dan ini dan ini dan terpaksa dan terpaksa dan terpaksa. Jadi mari kita tinggalkan alasan-alasan yang bisa ditangkap secara manusia jasmani. Tuhan Yesus waktu dia turun ke dunia meminta kepada Bapa supaya cawan itu tidak dia memakai banyak alasan ini Bapak ini Bapak dan saya Bapak begini. Makanya yang beralasan itu dan suka berdebat itu ahli Taurat, ahli kita. Mereka pakai banyak alasan. Mereka bisa menilai rupa surga dan rupa neraka. Jadi itu ahli Taurat. Jadi banyak alasan yang bisa. Alasan. Nah, jadi kita juga ya kadang memakai alasan-alasan itu. Aduh, ya mohon maaf. Bapak ini ya, ini. Seperti itu ya. Secara manusia jasmani ya. Banyak kita pakai alasan. Tapi kita sendiri yang menjawab alasan itu. Ya, yang 2 kali tadi kita curi yang 1 kali. Sudah kita belajar 2 kali, waktu itu kita persembahkan kepada Tuhan. Misalnya 15 menit, hanya contoh 15 menit pagi, 15 menit mungkin siang, atau bagaimana itu terserah masing-masing kesanggupan, sesuai kemampuan, bukan karena dipaksa atau suatu peraturan. Jadi, nah, 15 menit ditambah 15 menit berarti 1/2 jam. Dalam 12 jam, kita sudah mempersembahkan waktu itu 1/2 jam kepada Tuhan. Dari dulu sampai saat ini. Jangan kita curi lagi kesempatan yang sudah kita persembahkan itu menjadi mungkin tinggal 1 kali lagi 15 menit. Karena kita memakai ya peraturan tadi. Dan saya terpaksa. Nah, kita yang memberi alasan dan kita juga sendiri yang menjawab dan kita sendiri yang menilai. Setelah kita menjawab, ini terpaksa saya lakukan karena saya terlambat dan banyak alasan. Nah, yang menjawab kembali kita sendiri, yang menilai kembali kita sendiri. Nah, itu kan tidak masuk akal semua. Seperti kita ini terlihat entah golongan mana ya, pintar atau bagaimana. Jadi seperti itulah cara-cara sejat ini yang membuat kita itu ya tanpa sadar ditawan. Dan saya tidak bisa katakan ya. Cuma saya katakan tadi kita ini ya sudah diberi kuasa. Dan sudah ada perbedaan. Walaupun kita dalam grup saat ini ya. Kita semua bersama setiap hari. Dan itu kalau kita memang ya sudah ada perbedaan. Makanya sebelum itu tadi firman Tuhan mengatakan sebab itulah
keluarlah dan kembalilah. Jadi Tuhan masih memberi kita kesempatan. Karena kita ini nanti ya diseleksi Bapak Ibu. Bukan karena kita tadi salah beriman, makanya kita nanti timbul rasa menimbulkan si jahat itu lebih berkuasa lagi memakai pikiran dan akal kita, mengatakan, nah, saya sudah ada di pasukan ini. Nah, mana? Kenapa aku begini? Kenapa aku kena bencana alam? Kenapa aku begini? Kenapa aku begini? Nah, karena kita itu salah beriman, menganggap bahwa itu yang menyelamatkan. Nah, seperti ahli Taurat tadi, mereka menganggap karena Abraham Bapak beriman, berarti mereka berbuat jaya. Mereka semua keturunan-keturunan orang beriman. Nah, itu sudah salah. Makanya aku luruskan, jangan sampai itu terjadi dalam pribadi kita masing-masing di kemudian hari. Kalau memang akan diseleksi seperti itu, tapi ya makanya sebelum itu kebenaran firman Tuhan itu mengajar kita. Berbalilah, yang pasti dia menjadi bapa bagi kita dan kita menjadi anak kepada dia. Ya mungkin ya seperti itu saja ya yang aku sampaikan dan yang sudah dipakai Tuhan. Jangan mungkin kendur ya, maju terus atau ya setidaknya ya sedang-sedang saja, jangan mundur dari yang sudah dilakukan, karena saat ini ya yang dipakai Tuhan sebelumnya tanpa sadar ya sudah mulai hampir jatuh Bapak Ibu. Apalagi kalau kita yang hanya sedang-sedang ini kan, termasuk saya sendiri kan ya, yang hanya manusia berdosa ini. Kalau yang dipakai Tuhan saja ya dia bisa coba. Nah, apalagi kita ini yang tidak tahu apa-apa kan, sangat mudah baginya dia mencoba kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kalau ada kata-kata yang saya tidak rasa itu tidak berkenan, menyakiti ya secara manusia jasmani atau tersinggung, mohon dimaafkan saya manusia yang berdosa ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati selalu.